Wina membanting bantal, matanya basah oleh kebencian. Jangan pernah menyentuhku. Aku menikahimu karena paksaan. Aku lebih baik mati daripada hidup bersama pengemis sepertimu. Raka, suaminya, hanya diam. Malam pertama itu seharusnya menjadi awal penderitaan Wina, istri seorang pengemis hina. Namun, di sudut kamar reot itu, Raka diam-diam melakukan gerakan aneh. Di balik saku celana kargo lusuhnya, ia menggenggam sesuatu, kunci mobil mewah, mengilap, dan modern. Siapa Raka sebenarnya? Dan kenapa ibunya begitu takut Wina mengetahui jika pernikahan ini adalah penebusan atas aib besar ayahnya? Kisah ini bukan sekadar tentang utang, melainkan tentang cinta yang ditemukan di balik penyamaran dan warisan dosa yang menuntut nyawa. Pemberitahuan itu datang seperti tembakan di siang bolong. Aku, Wina, mahasiswi semester 5 dengan IPK cemerlang, dipaksa menikah. Bukan karena cinta, bukan karena perjodohan biasa, melainkan untuk membayar utang dan, lebih buruk lagi, untuk menanggung aib yang tak pernah ku ketahui. Ibuku, sosok yang seharusnya menjadi pelindungku setelah ayah tiada, kini berdiri di hadapanku dengan wajah sekeras batu, mengucapkan kalimat yang menghancurkan semua mimpiku. Laki-laki itu adalah satu-satunya jalan keluar kita, Wina. Laki-laki itu? Dia adalah Raka, pengemis lusuh yang setiap hari kulihat duduk di trotoar dekat toko sayur di pasar. Baunya, penampilannya yang kotor, sorot matanya yang kosong, semuanya memantik rasa jijik yang murni. Ibu bercanda, kan? Aku harus menikah dengan seorang pengemis? Bagaimana mungkin? Air mataku tumpah, bukan karena sedih, tapi karena amarah dan rasa terhina. Ibu tidak bergeming. Ia hanya berkata dengan suara yang mengandung ultimatum, "Kau tidak tahu apa yang ibu tahu. Dia adalah kuncinya. Kau akan mengerti nanti." Aku menelan kenyataan pahit bahwa hidupku, integritasku, dan masa depanku telah ditukar dengan kebebasan finansial ibuku, atau begitulah yang kukira. Rasa malu itu menjalar hingga ke tulang. Hari akad nikah terasa seperti pemakaman. Aku berdiri di pelaminan dengan kebaya putih, tetapi rasanya seperti mengenakan kain kafan yang menjebak. Bisikan tetangga yang mencibir dan menertawakan semakin memperkuat kebencianku pada Raka, yang tampak begitu tenang di sampingku, mengenakan pakaian sederhana yang jelas-jelas dipinjamkan. Ketika tangan Raka mencoba menggenggam tanganku, aku menepisnya dengan kasar, tanpa peduli pada tatapan orang-orang. Aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan pernah memberinya hak sebagai suamiku. Malam pertama, di rumah kecil peninggalan ayah yang reot, aku duduk di ranjang dengan kepalaku berdenyut. "Kenapa kau diam saja?" teriakku, suara pecah karena tangis dan histeria. "Apa kau tidak sadar betapa malunya aku menikah denganmu? Ibuku harus menjualku pada pengemis sepertimu." Raka hanya menatap lantai, lalu berkata dengan suara lirih yang menenangkan namun justru menyulut amarahku, "Aku tidak pernah memaksakan pernikahan ini. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan menyakitimu." Aku membanting bantal dan berbalik membelakanginya, menyuruhnya menjauh. Ia mengambil bantal tipis dan tidur di lantai, seolah menaati setiap perintahku. Kebencianku membuatnya tampak begitu lemah, begitu tak berdaya. Aku merasa menang, sekaligus hampa. Namun, di tengah keheningan yang menyiksa itu, ketika aku mengira ia sudah terlelap, aku mengintip. Raka tidak tidur. Ia duduk bersandar, memandang kosong ke sarang laba-laba di langit-langit. Aku melihat gerakannya, sebuah keanehan yang menusuk kesadaranku. Ia merogoh saku celana kargo kumalnya yang robek. Aku menduga ia akan mengeluarkan kaleng berkaratnya, atau mungkin setumpuk uang receh. Tetapi yang ia tarik keluar, dengan gerakan yang tersembunyi, adalah sebuah kunci. Bukan kunci rumah yang kusam ini. Itu adalah kunci mobil. Bentuknya besar, mengilap, dan terlihat sangat modern. Tangan Raka menggenggam kunci itu erat-erat, sebelum ia dengan cepat menyembunyikannya kembali ke dalam saku. Jantungku berdetak tak karuan. Raka bukan hanya pengemis, tapi ia menyembunyikan sesuatu. Sebuah misteri yang jauh lebih rumit daripada sekadar utang keluarga. Aku tidak tahu, keanehan kecil itu adalah pengait pertama menuju kebenasan yang akan membuatku mempertanyakan setiap kebencian yang kurasakan. Malam itu, tidurku digerogoti oleh rasa penasaran.
Aku tidak bisa berhenti memikirkan kunci mobil yang mengilap di balik saku robek Raka. Pengemis tidak punya kunci mobil. Kebencianku mulai terkikis, digantikan oleh kecurigaan yang tajam. Hari-hari berikutnya menjadi medan perang batin. Setiap pagi, Raka akan pergi dengan pakaian lusuhnya, menuju pasar seolah-olah hendak mengemis. Aku mengikutinya diam-diam suatu hari, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Ia tidak langsung menuju trotoar. Ia berjalan melewati ganggang sempit dan, di luar dugaan, ia berhenti di sebuah area yang jauh dari pemukiman kami. Sebuah jalanan yang dipenuhi butik mewah dan mobil-mobil mahal. Aku melihatnya masuk ke balik sebuah bangunan tinggi. Aku tidak bisa mendekat, terlalu takut. Namun, keyakinan bahwa Raka bukanlah pengemis semakin menguat. Meski aku selalu bersikap dingin, Raka tidak pernah berhenti memperlakukanku dengan sabar. Ia selalu membawa pulang makanan, nasi kotak dengan lauk ayam atau ikan goreng yang enak, yang ia klaim dibeli dari warung. Untukmu. Aku tahu kau belum makan, katanya dengan lembut. Aku selalu menolaknya di hadapan Raka. Tetapi diam-diam, saat ia sudah merebahkan diri di lantai, aku memakannya sambil menangis. Rasa bersalah mulai bercampur dengan gengsi dan kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang kuanggap hina bisa begitu tulus dan sabar? Dan dari mana datangnya uang untuk membeli makanan yang layak setiap hari? Aku mulai menyadari, dia bukan hanya menyembunyikan harta, tapi juga integritas moral yang jauh melampaui diriku. Pada hari keempat, rasa penasaran itu mencapai puncaknya. Aku harus tahu. Aku berdiri di hadapannya saat ia baru saja pulang. Tubuhnya masih berbau keringat dan debu, penyamaran yang sempurna. Dari mana kau dapatkan semua makanan itu? Dan kenapa kau tidak pernah membawa kaleng berisi receh? Tanyaku dengan nada menuntut yang histeris. Ia menoleh dengan senyum samar yang membuatku semakin frustrasi. Itu urusanku. Yang penting kau tidak kelaparan. Jawabnya singkat. Jawaban itu mengunci rahasia, membuatku semakin terpojok. Aku merasa dipermainkan. Aku kembali melampiaskan amarahku, mencerca dan menghina penyamarannya. Kau pembohong. Kau pura-pura miskin sementara aku harus menanggung malu ini. Kau pikir aku bodoh. Aku berteriak sekuat tenaga, dan kali ini, entah mengapa, kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku tanpa kupikirkan, kata-kata yang menyentuh inti terdalam masalah ini. Siapa kau sebenarnya? Katakan padaku. Apakah kau bagian dari aib ayahku? Kalimat itu tiba-tiba mengubah segalanya. Mata Raka, yang tadinya tenang, langsung memancarkan kilatan yang dalam, seperti luka lama yang tersentuh. Ia terdiam, bungkam 1000 bahasa. Di saat yang sama, pintu kamar kami terbuka sedikit, dan aku melihat bayangan ibuku yang panik mengintip dari luar, wajahnya pucat. Reaksi Raka dan ibuku adalah bukti. Bukan hanya Raka yang menyimpan rahasia. Ibuku juga. Dan rahasia itu ternyata terhubung dengan masa lalu ayahku yang ternyata jauh lebih kotor dari sekadar utang. Aku menyadari, pernikahan ini bukanlah penebusan utang biasa. Ini adalah penebusan aib keluarga yang sengaja disembunyikan. Aku sudah tidak lagi berhadapan dengan seorang pengemis, tetapi dengan pemegang kunci kebenaran yang disembunyikan oleh orang tuaku sendiri. Aku harus memaksa kebenaran itu keluar, tidak peduli betapa sakitnya nanti. Malam itu, setelah insiden aib ayah, Raka menghilang sebentar, dan ketika ia kembali, penyamarannya runtuh. Ia tidak masuk dari pintu depan yang reot, melainkan datang dengan sebuah mobil sedan hitam mewah yang berhenti di depan gang. Ia keluar dari mobil itu dengan setelan jas mahal, rambut tertata rapi, dan wajah bersih tanpa brewok. Raka, sang pengemis, telah bertransformasi menjadi seorang tuan muda. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, tubuhku gemetar, menatapnya dengan rasa marah, kebingungan, dan pengkhianatan yang mematikan. Kau, siapa sebenarnya kau? Tanyaku dengan suara serak, hampir tidak bisa kukenali. Raka menghela napas panjang, tatapannya kini dipenuhi kesedihan yang tulus. Aku Raka Pratama. Pewaris tunggal Pratama Group, jawabnya. Dan ya, aku menyamar. Bukan untuk menipumu, Wina. Tapi untuk mencari cinta sejati. Ia menjelaskan, sebagai pewaris, ia lelah dijodohkan demi kepentingan bisnis. Ia ingin menikahi seseorang yang mencintainya tanpa gelar dan harta.
Namun, ia juga mengakui penyamaran ini memiliki tujuan lain, sebuah tindakan penebusan yang diwariskan dari ayahnya. Tiba-tiba, pengungkapan ini menghancurkan diriku dari dalam. Aku tidak lagi membenci Raka, melainkan diriku sendiri. 5 hari yang kuhabiskan untuk mencaci dan meremehkannya, memanggilnya hina, kini menghantamku seperti godam. Aku menyadari, dia bukan hanya mencari cinta, dia juga menguji ketulusan jiwaku. Dan aku gagal total. Aku minta maaf. Bisikku, air mata penyesalan mengalir deras. Aku begitu kerdil. Aku menyia-nyiakan kebaikanmu. Raka tersenyum tipis, senyum yang tidak bahagia, tetapi penuh luka. Aku sudah terbiasa. Jangan khawatir. Aku tak pernah menyimpan dendam. Mendengar kalimat itu, aku merasa semakin hina. Aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa aku mulai menyayanginya, tetapi lidahku keluh. Hari-hari berikutnya, aku berusaha memperbaiki segalanya. Aku mulai memasakkannya makanan sederhana, menyapanya dengan lembut, bahkan mencoba berbagi cerita. Raka menyambut usahaku dengan senyum yang akhirnya tampak sedikit tulus. Kami mulai membangun rumah tangga, bukan dari paksaan, tetapi dari penyesalan yang berubah menjadi benih-benih cinta. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Malam berikutnya, 3 pria berjas hitam, dipimpin oleh Tuan Bagaskara, datang. Mereka mengetuk pintu dengan sopan, tetapi ada aura urgensi yang menakutkan. "Tuan muda," kata Tuan Bagaskara dengan hormat, "Anda harus pulang sekarang. Keluarga besar menunggu. Dosa lama yang ayah Anda tinggalkan tidak bisa lagi diabaikan." Aku panik, menggenggam tangan Raka erat-erat. "Raka, jangan tinggalkan aku. Tolong jelaskan apa maksud dari dosa lama itu." Raka mencium keningku lama, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Wina. Aku harus pergi. Percayalah, ini bukan perpisahan. Aku harus menghadapi aib yang jauh lebih besar dari yang kau tahu." Ia meninggalkanku, berdiri di ambang pintu, dengan satu kalimat terakhir yang membuatku semakin penasaran. Kalimat itu mengukuhkan dugaanku, pernikahan ini bukan hanya tentang penebusan utang, melainkan tentang dosa leluhur yang menuntut pertanggungjawaban. Kini, aku tahu Raka mencintaiku, tetapi cintanya membawa serta beban yang sangat berat. Aku harus mengungkap seluruh kebenaran sebelum dosa masa lalu itu merenggut segalanya. Kepergian Raka membuat rumah kecil kami sunyi. Ibuku, seperti biasa, menolak membahas apapun. "Sudahlah Wina, anggap saja pernikahanmu sudah berakhir," katanya dingin. Namun, aku tidak bisa. Aku harus tahu aib apa yang disembunyikan ayahku hingga membuat Raka, orang yang kucintai, harus menanggungnya. Aku ingat pria parubaya yang sering berbicara dengan ibuku. Aku mengikutinya ke sebuah bangunan tua di ujung desa. Di sana, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen. Salah satunya adalah surat perjanjian pernikahan penebusan aib antara keluarga Surya, ayah Wina, dan keluarga Pratama, ayah Raka. Aku membaca dengan hati yang hancur. Ayahku, yang kukira pahlawan, ternyata adalah tangan kanan ayah Raka yang mengkhianati dan menjebak sahabatnya sendiri. Pengkhianatan itu bukan sekadar mencuri uang, tetapi sebuah manipulasi kejam yang hampir membuat ayah Raka dipenjara dan menghancurkan integritasnya secara moral. Pernikahanku adalah harga yang harus dibayar untuk menutup skandal yang lebih mematikan daripada yang bisa dibayangkan publik. Aku pulang dan mengonfrontasi ibuku, air mata dan amarah menyatu di wajahku. Kenapa ibu tidak pernah jujur? Ibu tega menyerahkan hidupku untuk menebus aib dan kejahatan ayah. Ibu Wina menangis histeris. Ibu tidak punya pilihan. Keluarga Pratama akan menuntut kita habis-habisan jika kita menolak. Mereka bisa merenggut semua yang kita punya. Ibu hanya ingin melindungi dirimu, teriaknya. Aku tertawa getir. Melindungiku? Atau melindungi aib dan diri ibu sendiri? Aku merasa jijik, bukan pada Raka yang miskin, melainkan pada kebohongan berlapis yang membentuk seluruh hidupku. Beberapa hari kemudian, kabar buruk itu datang, dibawa oleh Tuan Bagaskara yang berwajah muram. "Nona Wina, Tuan Raka telah meninggal dunia semalam di rumah sakit di Singapura. Ia menderita penyakit yang parah sejak lama,
katanya dengan nada duka yang formal. Dunia runtuh seketika. Aku berteriak, histeris, memukul-mukul lantai. Cinta yang baru saja kutemukan, penebusan yang baru saja kurasakan, kini direnggut oleh takdir yang kejam. Aku kehilangan Raka, orang yang telah mengajarkanku arti ketulusan sejati. Tuan Bagaskara kemudian menyerahkan map hitam tebal. Sebelum meninggal, Tuan Raka menitipkan ini. Ini adalah wasiat terakhirnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka dokumen itu. Raka bukan hanya meninggalkan surat cinta dan cincin, tetapi juga seluruh saham mayoritas yang diwarisi dari ayahnya, dengan namanya. Surat wasiat itu menyatakan, aku mewariskan segalanya kepada Wina, istriku. Agar ia bisa menanggung, dan mungkin suatu hari nanti, menyembuhkan aib yang pernah memisahkan dua keluarga. Cintaku padamu tidak pernah mati. Jagalah dirimu. Aku tidak hanya ditinggalkan dengan cinta dan penyesalan, tetapi juga dengan beban kekayaan yang ternoda oleh kejahatan ayahku dan pengorbanan Raka. Warisan ini adalah bukti cinta, tetapi juga sebuah penghinaan yang kontroversial, sebuah warisan yang lahir dari aib dan mati demi penebusan. Kematian Raka dan warisan yang tak terduga itu, membuatku berada di persimpangan dilema moral yang mematikan. Aku tidak lagi miskin, tetapi kekayaanku dibangun di atas aib ayahku, ketamakan ibuku, dan, yang paling menyakitkan, kematian orang yang kucintai. Aku merasa jijik untuk menyentuh uang yang telah menjadi simbol pengorbanan Raka. 2 minggu setelah kabar duka, Tuan Bagaskara kembali, kali ini bersama 2 anggota keluarga Pratama. Mereka menuntut pengembalian aset. Nona Wina, kami tahu niat Raka baik, tetapi saham itu seharusnya kembali ke keluarga. Anda tidak bisa mengelola warisan yang lahir dari perselisihan darah, kata Tuan Bagaskara dengan nada tegas, tetapi masih sopan. Momen itu adalah klimaks sejati perjalananku. Aku berdiri tegak, memandang mereka dengan ketenangan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Raka memilih saya. Wasiat ini adalah penebusan terakhirnya untuk menutup aib yang dibuat oleh ayah saya. Jawabku. Saya menolak mengembalikan apapun. Karena warisan ini bukan hanya harta, tetapi beban kebenaran yang harus saya tanggung. Saya tidak akan membiarkan pengorbanan Raka sia-sia. Keputusanku membuat keluarga Pratama murka, tetapi mereka tidak bisa menggugat wasiat yang sudah diatur dengan sempurna. Aku, Wina, si mahasiswi yang dipaksa menikahi pengemis, kini menjadi pemegang saham mayoritas, mewarisi beban moral dan kekuasaan Pratama Group. Aku mulai menjalankan hidup baruku, tetapi dengan satu perbedaan, aku berhenti melarikan diri dari kebenaran. Aku menerima aib ayahku, kebohongan ibuku, dan cinta sejati Raka. Aku belajar bahwa cinta sejati Raka adalah penutup aib yang sempurna, sebuah pengorbanan yang kontroversial dan ironis. Ia datang sebagai pengemis untuk menguji cintaku, namun berakhir dengan memberikan kekayaan yang harus kugunakan untuk membersihkan aib keluargaku. Aku tidak bisa bersamanya di dunia, tetapi ia meninggalkan warisan yang memaksaku untuk menjadi sosok yang lebih kuat, lebih berintegritas, dan lebih jujur pada diri sendiri. Aku menggunakan kekayaan itu untuk mendirikan yayasan atas nama Raka, berfokus pada anak-anak yang terpaksa menanggung aib orang tua mereka. Aku tidak menikah lagi. Setiap malam, aku berbicara pada surat dan cincin Raka, menceritakan setiap keputusan bisnis dan setiap pelajaran moral yang kupetik. Aku menyadari, kebahagiaanku tidak datang dari kebebasan yang kuimpikan di awal cerita, melainkan dari menanggung beban kebenaran dengan integritas. Hidupku memang hancur oleh kebenaran, tetapi dibangun kembali oleh cinta dan pengorbanan Raka. Aku mencintai seorang pria yang hanya kumenangkan di saat ia pergi. Ironi dan kontroversi ini adalah takdir yang harus kurangkul. Cinta sejati bagiku bukanlah kepemilikan, melainkan pengorbanan yang membebaskan, meski harus ditukar dengan aib dan duka yang abadi. Aku, Wina, adalah istri dari seorang pengemis yang ternyata pewaris, dan kini menjadi penanggung aib keluarga yang penuh kekuasaan. Akhir kisah ini meninggalkan Wina dengan hati yang hancur, namun juga dengan kekuatan baru. Ia tidak hanya ditinggalkan oleh cinta sejatinya, Raka, tetapi juga dengan beban kekayaan yang ternoda. Warisan besar itu adalah simbol penebusan aib ayahnya dan pengorbanan Raka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran memiliki harga yang mahal, dan cinta sejati seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak terduga,
jauh dari harta dan gelar. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya atau statusnya yang terlihat rendah, karena di balik penyamaran itu mungkin tersimpan ketulusan dan pengorbanan yang lebih berharga daripada seluruh dunia.